perkara khusus kemarin itu nyelonong beberapa orang yang sebenarnya tidak terundang. Contohnya? Salah satunya di sesi 1 yang namanya Andi Aswan. Waduh, diperiksa lagi yang satu. Iya, Boy. Apa itu namanya Frederick atau apa? Boy Kanu. Satu lagi ada kayak mirip Gogon. Iya. Yang terkenal banget sekarang. Adi Darmawan. Akhirnya 3-3 diusir. Persepsi masyarakat seolah-olah kan Jokowi nggak bengis. Iya, terus polisi nggak menandai. Itu polisi yang berdasarkan apa tuh? Pengembangan atau apa lagi? Jangan tanya saya, hanya saja Polda. Seolah-olah muncul pasal 3235, 27, 28, bla 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 itu dari pengembangan Polda. Padahal itu sejak awal lah pola. Oke, 99% kertas yang kemarin ditampilkan di penyidik itu saya meragukan kalau itu ijazah asli. Satu, karena pas fotonya terlalu kontras. Ya. Satu. Kedua, ya meskipun ada watermark tipis banget tapi watermarknya harusnya jauh lebih tajam. Prediksi saya konsistensinya adalah karena ada 2 titik di situ, ya 2 titik. Di sini juga ada garis lurus tinta, maka ini langsung sprindik. Hari itu kan juga itu ya? memang Hari itu juga 30 April. Si Jokowi, kau ajarin, kau jadi bodoh, kau bikin orang polisi itu pintar-pintar. Ternyata banyak penyidik itu protes. Kebatinan ngetik itu kebatinan. Kok sampai begini sih? Ada apa sih kok jadi pasal 32, pasal 3 monyet nih? Tapi semalam tidak ditunjukkan ya Pak ya? Apanya? Transkrip nilai, enggak. KRS, KHS, dan seterusnya. Orang nggak ada. Makin ketahuan. Kan sejak awal pasal 3235 itu dilaporkan oleh Jokowi dengan pengacaranya. Ya. Maka mereka butuh ahli yang mensupport ini. Itulah. Yang mau hanya Joshua. Iya, dan kawan-kawannya itu. Dan kemarin Pengecut nggak berani datang. Jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Tadi malam saya di Polda Metro Jaya sampai jam 12 malam. Ngapain? Ngeronda atau ngapain? Nah, Pak Janes ini yang biasa di Polda sampai jam segitu. Tapi tadi malam, saya kebetulan menungguin gelar perkara. Nah, gelar perkaranya siapa? Nah, 2 orang di depan saya ini. Yang udah lama tidak bersama-sama. Iya. Datang ke Sentana. Udah setahun gitu ya? Udah setahun. Udah setahun nggak podcast nih kayaknya rasanya. Iya. Pakai dulu ya. Mulut itu bilang panik. Pakai dulu ya. Memang capek bro. Karena kita total fight di depan di dalam itu. Di gelar perkara itu ya. Ahlinya mana? Oh, ahli yang apa sih? Katanya, nanti akan babak belur mereka ahlinya datangkan. Ada itu, siapa itu Joshua Sinambela, Roni Teguh. Iya, saya tunggu. Nah, saya tahu ternyata saya search Roni Teguh ini S1-nya STMI Akakom. Ya, tahun berapa itu? Apa itu artinya? Akademi Komunikasi Komputer. Manajemen Informatika, S1-nya. Jadi itu cocok nggak dengan jurusan saya bukan digital forensik? Akakomnya bukan. Jangan-jangan nih ya, kurikulumnya pada saat dia S1 di Akakom Jogja itu tidak punya kurikulum atau mata kuliah digital image processing, digital sinyal processing dan lainnya. Berarti tapi langsung nuduh-nuduh merasa paling pas ditunggu mau head to head mana? Ini pakai dulu ya, entar kurang dulu lah ya, garam suaranya. Sebelum ngamuk-ngamuk. Iya. Mana? Berarti atau Michael Sinaga mengadakan sebuah forum terbuka netral tanpa coba ya kan. Nah, di VIP room sebuah kafe. Ya. Biayanya saya yang biayain. Tapi VIP-nya toh makan bayar sendiri-sendiri. Roomnya dibayar, makannya jangan toh dari saya netral undang itu kedua ahli atau ketiga ahlinya Polda Metro Jaya itu, ya siapa itu tadi? Joshua Sinambela sama Roni Teguh. Dan para youtubernya. Ya. Dari kita youtuber kita. Boleh. Diundang. Yang siapa Teguh tadi itu saya lihat paparannya mainannya cuma Photoshop. Peragakan ini cukup pakai Photoshop. Cukup apa bisanya dia cuma Photoshop. Itu perlu ya kan? Tahu nggak? Mungkin dia bisa dipekerjakan oleh Pak Iman kali ya. Di Pramuka. Apa? Bang Iman? Pak Iman. Pak Iman. Pak Iman Raharjo. Oh, tak soalnya namanya Wadi di Reskrimum Pak Iman juga. Pak Iman juga. Gitu. Jangan-jangan ini ada konspirasi lah. Apa itu? Konspirasi antara Pak Iman yang ini sama Pak Iman yang ono. Itu.
Semalam ya. itu, iya, monggo. Biar lucu-lucuan. Iya. Nah, pada saat ini kan datang duduk kan, ini kan udah gempar nih, head to head. Di depan Iya. penyidik, di depan Irwasda, di depan ini ahli, lawan ahli gitu kan. Pokoknya Terus sudah saya top lihat, semua lah ya. kok pengacaranya Jokowi doang, ada Iya. Gogon di belakang, ya kan? Lu mana ahlinya? Saya lihat di bawah meja tuh. Jangan-jangan bubar. Jangan-jangan dia di bawah Ahlinya meja itu. supaya nggak ketemu Bang Rismon. Saya lihat di bawah meja, Waduh. nggak ada juga. Terus saya ke kamar mandi, siapa tahu ngumpet di kamar mandi. Ya. Tapi ada yang ngumpet memang. Ada. Gogon itu begitu keluar, ini nanti ada cerita aja mereka itu diusir gitu. Itu ternyata nyelinap di lorong itu dengerin gitu. Oh. Jadi penting ya, ini mumpung tadi aku motong sedikit. Jadi di gelar perkara khusus kemarin itu nyelonong beberapa orang yang sebenarnya tidak terundang. Contohnya. Salah satunya di sesi 1 yang namanya Andi Aswan. Waduh. Ya. Aduh. Tapi ini Minggu cerita depan kau dipanggil ya Andi. ya, cerita dari Belum lagi laporan berikutnya. ya. Cerita dari yang termin pertama ya gitu Ya. atau dari klaster pertama ya. Oh yang Rizal Fadila, Ya, itu ada Kurnia, itu. dan Rustam. Nah, dia suruh keluar. Yang kedua ketika kami itu ada ketua yang namanya Pradi Bersatu gitu. Oh, siapa Ketua, namanya? saya ketuanya gitu. Boy. Boy Kanu Boy. masa. Ya ketua. Untung Pak dia yang Karo Sidik itu Saya interupsi dulu Nah, mas. iya, ceritanya. diinterupsi itu siapa? Interupsi pimpinan gelar. Itu Lukas Siahan siapa ya? ada nama Pak Lukas Siahaan. Oh, gitu. Kenal ya? Waduh. Saudaranya Pak Janes itu. Siahan. Gimana? Emang rata-rata kalau namanya di Alkitab nggak benar-benar tahu lupa. Terus Markus, kalau teman saya si Markus itu, aduh, Markus Bukan nggak pernah benar tulang. banyak kan nggak benar, makanya Jangan namanya tulang. benar Jangan kok. jangan nggak pernah. Jarang yang benar. Ya. Terus kemudian Nama gue dari Alkitab lagi. Ya memang kalau setelah Bang Risman tanya itu cari, coba ya benar tuh, mana tuh Siahaan tuh, cari namanya ada nggak? Nggak ada namanya. Dia keluar. pasti penyeludup juga. Selanjutnya diperiksa lagi yang Satu-satu. satu. Iya, Boy. Boy. Apa itu namanya Frederick atau apa? Nah, Siapa Boy lagi? Kanu, Boy Kanu. Boy Kanu. Satu lagi ada kayak mirip Gogon. Iya. Yang terkenal banget sekarang. Adi Darmawan. Adi Darmawan. Akhirnya tiga-tiga diusir. Keluar. Oh, pantas. Nggak punya legal standing. Sekitar ya, bro. jam 7 malam, Pak. Tiba-tiba saya melihat ada sebuah bayangan. Saya kan di luar. Iya. Ada sebuah bayangan pakai batik biru. Oke ya. Ada Darmawan. Iya. Mungkin dia dari atas diusir. Emang diusir. Ya, bahasa halusnya diminta keluar lah. Oh ya, dipersilahkan Jangan keluar. terlalu kasar. Itu diusir. bahasa halus, tapi kalau aslinya sih diusir. Jadi ternyata mereka itu malah nyelundupin orang-orang itu. Bukan hanya pasal yang diselundupkan. Orang-orang pun diselundupkan. Karena tidak ada undangan Nah, bergelar ya. pasal diselundupkan ini makin jelas semalam itu ya. Kan kita semalam tuh menduga masuk dari mana pasal selundupan pasal 32 dan 35. 35. Yang sangat berat bagi kita. 8 dan 12 tahun. Betul. Akhirnya LP-nya, laporan polisinya diminta untuk diperlihatkan. Oh, itu ramai itu. Sebelum Oke. diperlihatkan ya sembari nanti satunya juga yang katanya disebut ijazah itu. Jasana. Oke. Ya, Tunggu, itu, Pak. Laporan polisi yang diperlihatkan itu yang hanya Joko Widodo saja atau yang Kita minta empat-empatnya. Empat ya. Maret Samuel? Samuel Sweken, Lecumanan, sama satu lagi si Andi Kurniawan. Andi Kurniawan, betul. Andi Kurniawan itu diperlihatkan. Tapi yang empat-empatnya ya? kan dua kan kemarin? Enggak, empat. Empat ya? Empat lah. Empat-empatnya diperlihatkan. Dan Saya hafalnya Joko Widodo dan Lecumanan Iya. doang. Dan Yang hadir ternyata- Lecumanan di situ. Iya, dan ternyata yang lengkap sekali pasal-pasalnya. Ada pasal 310, 311, 27A, 28, kemudian 32. Itu punyanya Joko Widodo. Jadi bohong sekali lagi ya kalau dia bilang saya nggak melaporkan pasal-pasal. Saya hanya melaporkan peristiwa. Bohong. Saya hanya ingin memulihkan nama baik saya. Emang namanya baik? Nggak tahu. Posisi Arpi. Iya. Posisi Arpi. Jadi dari awal sebenarnya baik dan Iya. dari awal sebenarnya laporannya Pak Joko Widodo itu dari tanggal 30 April Itu sudah ada pasal Ya, 32 35. lengkap, sudah lengkap. Waduh, berarti Ada 6 yang selama pasal. ini dikatakan oleh Menipu. apa terus saya bilang termul sakit Iya. hati lagi Mas Firdaus. Oh. Ya kan, soalnya mereka kan bukan anggota organisasinya. Oh iya. Iya, Siapa? ya.
Jadi Andi. Oh iya. Kan selama ini Andi Aswan mengatakan itu. Yang ngaku-ngaku tuh ya Firdaus itu, Wong. Yang termul-termul kan mereka. Tiba-tiba dia bikin Dan organisasi termasuk namanya Termul. pengacaranya Jokowi loh, berbicara pada publik. Kan dia bilang, kapan? kami hanya melaporkan peristiwa. Padahal Udah pada lama. saat itu udah disebutkan nama kami walaupun inisial. RS, oke. RS, Heeh. TT dan TF, lainnya ya. kan gitu kan udah disebutkan. Ternyata dengan melihat laporan asli, Iya. tanda tangan basah Joko Widodo ada di situ laporan itu. Mirip dengan yang di Mapala atau mirip dengan yang di Presiden? Dengan presiden. Di presiden. Mapala tuh nggak mirip Presiden. tuh siapa itu Ah. kemarin? Oh ya nggak tahu saya. Fotonya juga Nanti saya insert. Jadi di situ pasalnya lengkap 32 dan 35. Dan di situ pembicaraan itu ada seorang kanit, Nah, kita nggak sebutkan namanya, Ya, yang nggak usah. memeriksa saya, ya kan, Ya. kanit. Itu protes loh dengan bahasanya untuk penyidik itu. Dia bilang, itu pasal-pasal itu sudah ada sejak laporan awal Joko Widodo. Wah. Jadi jangan disalahkan penyidik atau betul. Kan polisi. kasihan polisi. Kasihan polisi seolah-olah dipersepsikan di Mereka yang masyarakat bikin. jahat. Ditambah-tambahin pasalnya. Kejam, pasal 32, 8 tahun. Ancamannya, 35, pasal 35, 12 tahun. Coba terjemahkan dulu ceritanya Bang Rismon ini. Kan masyarakat mungkin banyak yang nggak ngerti pelaporan polisi gimana. Jadi Maksudnya begini. di laporan awal tidak di penyidik itu gimana? Jadi begini, dilaporkan ke polisi dulu ke Polda, yang laporan yang secepat kilat itu. Ya, yang di laporan kehilangan itu. Tahu-tahu di laporan sebetulnya kilat itu sebetulnya hanya laporan doang, laporan aja LP, baru di BAP. Ya. Ini kan langsung LP, langsung BAP, Langsung tebel sprindik. langsung Langsung BAP, sprindik. langsung sprindik. Hari itu Kan juga itu ya? memang Hari itu juga 30 betul-betul April. si Jokowi, kau ajarin, kau jadi bodoh, kau bikin orang polisi itu pintar-pintar. Ternyata banyak penyidik itu Ya. protes, kebatinan ngetik itu kebatinan. Kok sampai begini sih? Ada apa sih kok jadi pasal 32, pasal 3 monyet nih? 32 itu monyet. Oh, Pasal monyet di dimasuk buku mimpi ya. Jadi saya tambahkan Jadi ya. gitu. Tunggu dulu. Iya, jadi, betul. jadi setelah jemur ada makna. Iya, kasihan banget saya lihatnya lo. Rupanya memang gimana sih pasal 32, pasal karet Tunggu dulu Pak Janes. dimasukin lagi, tunggu dulu. Pertanyaan saya nih, emangnya kalau saya nih di SPKT menerima laporannya Pak Ya. Roy Suryo 32 35. Terus saya kasih ke penyidiknya Janes Siahaan. Terus Pak Janes merasa nggak bener ini, nggak bisa dihapus. Bukan nggak benar. Sebetulnya nggak bisa. Karena ada konseling dari sini juga. dari sini tidak udah nggak bisa dia bikin laporan LP. Kalau secara benarnya cuma karena ada tekanan, ya bikin LP lu udah bukan yang kasih tahu kan udah ngaku, Iya. udah ada yang ngaku yang menerima LP itu ngitik-ngitik itu yang cewek itu gitu. Orang gue juga bingung tiba-tiba udah ada. Langsung aja. Langsung Jadi yang nerima LP pun udah dapat draft dulu ya. Kalau nggak salah dalam waktu dekat atau hari yang sama itu sprindik terbit ya. Ayo yang sama. Ayo yang sama. 30 April. Makanya harus laporan LP, Ya. habis LP dibawa dulu berkas ini ke Harusnya analisis. ke- iya. Dari analisis Oke. ditempatkanlah ini kemana itu gelar perkara dulu di sini. Iya, iya. Itu yang benar. Benar. Di analisis dulu ya. Iya, ada analisis dulu baru mau dibuat ke jantan ras, mau taruh sana. Cuma taruh di mana ya? Di Kamlek aja. Kamlek Itu umum nggak kalau sprindik terbit sehari itu? Enggak umum. Enggak. Enggak umum. Dia harus di itu Berarti dianalisis spesial dulu. untuk Jokowi ya? Iya. Spesial memang dia ngatur kok, udah saya bilang semua penyidik itu pintar-pintar jadi bodoh dibikin Jokowi penipu kau. Jangankan nggak benar. Laporannya aja tulisannya di atas laporan kehilangan. Iya. Jadi Oke. kembali lagi ya, dari penyidik itu kemarin ya, itu di resmi loh. Ya. Itu pasal itu sejak laporan loh. Iya. Mereka protes di situ di persepsi masyarakat seolah-olah kan Jokowi nggak bengis. Iya, terus polisi nggak kami menandai. itu polisi yang berdasarkan apa tuh pengembangan atau Iya, apa lagi? Ya, jangan tanya saya, hanya saja Polda. Seolah-olah muncul pasal 32, 35, 27, 28 bla 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 itu dari pengembangan Polda. Padahal itu sejak awal laporan. Iya. Iya betul. Jangan menipulah Joko Widodo. Iya, iya. Berarti kita boleh menyimpulkan satu hal. Apa itu? Bahwa dari awal Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia, Dr. Tifa dengan pasal 32 dan 35. Iya, dengan Iya. 6 pasal. Belajar 3 Enam pasal. pasal. Bukan hanya itu. Iya. Ya. Jadi ya paling parah itulah. Iya. Kalau Kalau tidak tiga semua tiga itu nggak usah diapain. Karena apalagi gini, apa-apa. pelapor-pelapor yang kayak Eli Cumanan, ya kemudian kami selesaikan satu lagi Adi Kurniawan itu yang saya lihat pasalnya ya kebanyakan 160, kemudian ada
ada apa 27A itu. Ya, Nah, kalau saya juga mau, kalau disuruh Jokowi saya mau ngelapor Bapak, mau ya kan tunggu Iya. bikin laporan berapa Pak Danes? Ya 500 juta Pak, oke. Makanya kembali. Oh. Tulang, Lecumanan, Ah. Ya. di Kemarin situ kan ketemu ya. nggak ada legal standingnya, tapi Iya, nggak laporannya ada. diterima Polda Metro Kan Jaya. aneh. Iya. Ya, nggak hadir di 15 April di UGM Iya. 2025. Iya. Ke Solo juga nggak hadir. Nggak hadir. Tapi laporannya diterima Polda Metro Jaya. Kan aneh itu. Oleh karena itu kami protes terkait dengan ya Laporan. dugaan penyebaran berita bohong pasal 32, 35 Andi Aswan dan Joshua Sinambela yang mengaku punya file scan Scan ijazah asli Joko Widodo itu harus diterima juga. Nah, Demi betul. equality before the law. Emangnya dari mana abang tahu bahwa si Andi Aswan tidak men-scan aslinya? Nah, ini nanti bisa kita lihat, Mas. Nah, tunggu dulu Iya. sebelum itu bapak-bapak semua, Iya, iya. Pak Rismon, Pak Roy, Iya. biar masyarakat tahu, jangan dianggap itu polisi tidak menerima, nggak bego pintar, sebetulnya diterima wajib itu sudah Harus diterima. sudah memenuhi unsur pidana dua buktinya udah. Iya. Tapi kenapa? Si Benny Paraka. Seandainya diterima itu, yang mana yang Deddy si Edi Aswan sama Joshua yang dua ini, yang Iya, mana iya. yang benar? Iya. Menentukan yang benar kan harus keluar yang aslinya. Betul. Mereka nggak bakalan mau terima. Iya, iya, Karena larinya ke Jokowi juga, nanti diomelin Kapolri, dia kan repot. Jadi Gitu, Pak. kalau apa gampang kali itu Iya. ya, dengan jenis lonjong itu bukan yang harusnya Oke. bulatan itu kan Iya, logo iya. UGM itu. Jadi itu kami minta supaya diterima. Oke. Keluarin aja lah gambarnya. Oh. Keluarin aja gambarnya. Keluarin gambarnya, ya. Nah, jadi yang gambar kedua. Nanti habis ini kita Tapi ya, yang gambar kedua. ceritakan lagi ya. Ya. Ah, ini Nanti itu Nanti aja ya. belakangan. Nah, ini. oke. Jadi inilah gambar sebenarnya aslinya itu tetap yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu adalah Jadi ini menentukan begini Iya. gara-gara TV-nya ya. Ya, nggak apa-apa. Ini Jadi jadi postingannya, nggak apa-apa sebelah stretch. full. Postingannya Dian Sandi itu pada tanggal 1 April. Ya, itu yang sebelah kanan. Itu pun nggak sesuai dengan gambar aslinya kan. Gambar aslinya kan Ya. bentuknya agak trapesium gitu dia. Nah, ini Oh, nih, itu. kita agak trapesium. Yang kecil aja, yang kecil feed screen ya. Kecil nggak apa-apa. Kecil begini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh iya, nanti Nah, itu bisa ya. aslinya sebelah aslinya kanan. trapesium begitu ya. Trapesium itu yang Dian Sandi. Itu pun sebenarnya pelanggaran terhadap pasal 32. Karena apa? Karena dia Oh. sudah mentransmisikan tidak sesuai dengan aslinya. Itu kan nggak Oh aslinya. iya, itu kan apa? Miring. Itu kan ada mejanya, ada Iya. apanya kan? Kok Terus- bisa jadi nggak ada mejanya? Terus dikoreksi sama si Andi Aswan. Entah Oke. Andi Aswan atau siapalah yang koreksi ya. Menjadi sebelah kiri. Joshua, Diluruskan. Nah, Joshua lah. atau kan orang- mereka saling bantah-bantahan tuh. Ya, ya ini. Roni Teguh. Sa. Ya, saya. saya. Nah itu, dikoreksi jadi lurus. Tapi yang akibatnya logonya itu jadi peyang. Iya ya. Kenapa logonya peyang? Kita lihat gambar berikutnya. Oke, di gambar berikutnya ada Jelas banget. penjelasan Nah, kenapa ini. logonya peang. Ini loh, logo UGM yang asli itu sebelah kiri itu. Kalau itu kan saya tambahkan untuk menggambarkan Tapi palanya, proporsional. iya, palanya itu peang nih palanya. Nah, iya itu. Nah, dalam gambar yang katanya kami punya scan asli gitu ya. Ini scan aslinya Iya, nih. katanya scan asli itu ternyata peyang. Dan satu lagi kebohongan ya, Dr. Ismail ya, yang kemarin dikata. Kami mendapatkan keterangan bahwa semenjak tanggal 23 Juli 2025, kanon yang bentuknya ijazah. Kanon yang bentuk ijazah itu, yang gambar ijazah tadi. Ijazah analog. Ijazah analog itu. Yang di kanan ini. Terus lagi, satu lagi. Oh ini. Nah ini, Oh. ini sudah disita oleh kepolisian. Tapi Nah, ngomong-ngomong di sini juga kelihatan sedikit ya Pak. apa itu? Bahwa ada Gerupes-gerupesnya hitam-hitam ada ini. memang. Nah, ada. kelihatan dikit. Ada gerupes-gerupesnya kelihatan. Nah, tapi artinya kan kontras warnanya kan kelihatan banget tuh si pas fotonya. Betul. Nah, itu yang aneh juga. Tapi sebenarnya sebelum kita bicara kontras warna, tanggal 23 Juli 2025 ini sudah disita oleh kepolisian. Iya. Setelah itu, saya tanya kemarin. Izin Pak, ditunjukkan nggak berita acara penyitaan? Ditunjukkan. Nah, itu justru kita Oke. jadikan tanda bahwa setelah itu nggak boleh kan itu keluar. Kan Nggak itu boleh. kan saya. Ya, kami nggak pernah mengeluarkan ini lagi. Lah, berarti apa? Setidaknya ada dua pihak yang bohong. Pertama siapa? Judiari. Oh, Judi Ari. Ya, Judiari. Apa judi hari? Judiari yang kasus budi online. Oh, Budi Ari. Budiari. Oh, Budiari ada Budiari, ganti ya? bukan Oh, ya. Budiari. Ya, itu kan pernah Menteri yang dipecat itu. Oh, ya, katakan. pernah bulan Oktober, ya, bulan Oktober bersama dengan si siapa? Damani. Freddy Damani. Ya, Freddy di Solo Damani. mengatakan, "Iya, kami lihat asli kami lihat." Aduh, malu kali aku lihat kau lah. Aduh, membohong kau lah. Itu ternyata
nggak ada diperlihatkan tentang mulai Juli udah ada di sana. Iya, Dan ini Juli ini. Iya, ini Juli. Dan berikutnya yang paling penting adalah Andi Aswan. Ya. Dengan si Joshua Eksklusif. yang eksklusif. Wah, itu. Yang di Kasihan TV. lo Itu Aiman. nanti buktinya. Kasihan lo Bukti itu Aiman nanti. buang 3 jam. Iya. Untuk itu. Tanggal 19 November. 19 November jam Acara 20. ini situ aja besok bawa Iya. sebagai pelaporan Andi Aswan dan Oke. si Joshua Sinambela. Tapi satu lagi. Khususnya potongan video gini. Saya tidak tahu dari mana Anda mengatakan asli. Nah, saya mau jadi ketawa dari lucu banget. Apa tuh? Dan lucu banget ceritanya semuanya. Andi Aswan, si Joshua, Budiari. ada lagi di Solo, Budiari. Iya, ada Budiari. lagi di Polda. Jadi 4. Jangan-jangan ada 4 ini. Orang pre-out doang bukan ijazah. Bisa jadi kan lagi. Coba Ya, lihat masa tadi. ada di Solo, Budiari, Ya. ada di Ini- Asman, ada si siapa tahu ini Sandi. Iya. Masa banyak banget yang ijazah. Ya kan tinggal ngeprank kan Padahal apa? Polda udah disayangkan dari bulan Juli. Loh, kalau print-printan kan memang bisa 1.000. Ini kan? disclaimer ya. Jangan-jangan emang memberi doang. Gini. Tapi ini penegasan. Ini disclaimer. Apa yang kami lihat kemarin dengan Dr. Ismail lihat itu satu. Kami hanya boleh lihat. Oke. Jadi tidak benar kalau nanti ada kata sudah diperiksa. Enggak ada pemeriksaan. Kami Oh. hanya boleh lihat. Sudah diperlihatkan. Coba gimana Pak? Jadi cuma diperlihatkan. Coba Bapak Di jadi meja. Bapak jadi Nah, direktur, kalau saya jadi Dewan si aku Suryo. ngomong Pak, si aku ngomong sudah diperlihatkan kepada kepada tersangka. Oke, kalau diperlihatkan, Ngomong oke. tersangka. Kalau diperlihatkan, oke. Ini pun dalam kondisi ada dalam map itu. Oh, di Nggak dalam boleh map. dibuka, nggak boleh dikeluarkan. Nggak boleh dikeluarkan dari Nggak plastik boleh. itu. Saya ngintip, saya dan Prof. Tono Saksono itu mau ngintip tebal kertasnya itu loh. Kita Sampai gini-gini nih. Coba, Sampai gini. coba dulu. Tapi nggak boleh diangkat. Coba dulu. Nggak boleh, Saya disentuh. dulu waktu penyidik dari polisi Ya. saya lah kan. Ya. Saya baru perlihatkan gini kan. Ya. Gini-gini saya gini-gini. Iya. Iya. Iya, Dan nggak juga- boleh kita lihat. Diletakkan. Diletakkan. Tapi dalam map. Terus Dalam kami map. gini. Ah. Terus untuk mengintip ketebalan kan dalam map. Iya. Nggak bisa. Sampai coba. gini. Jadi kasih lihat. Terus ada pengacaranya. Nggak amat nih. Ya, pengacaranya itu menantunya Otto Hasibuan. Oh, Jangan disitu. Gimana di situ? Nggak boleh disitu. Iya. Yang Menantu, jelas. ya. Yang kita mau sentuh adalah ijazah Jokowi kok dia yang baper. Ya? Tapi Cair. cair. Oh, bukan si Yakub, bukan. Bukan menantunya itu. Yang menantunya Apa itu ya. Tapi yang jelas gini, ya. Kalau temuan saya satu, ya. Foto ini kalau ini disebut pas foto. Kalau pas foto kan berarti kan tahun 85-an dicetaknya. Iya. Terlalu kontras dan terlalu tajam untuk sebuah pas foto seluloid waktu itu ya, seluloid dan analog pada tahun itu. Oh, jadi di tahun itu untuk membuat pas foto harus pakai teknologi. Iya, nggak bisa. Masa ada Seluloid. teknologi digital? Nggak ada. Masih pakai klise. Kemudian klise itu dimasukkan mesin enlarger namanya. Kemudian dicetak di kertas foto. Kemudian di kertas foto itu prosesnya mau di kamar gelap. Di laboratorium. Kemudian setelah itu jadilah kertas ini. Kemudian dikipat-kipatkan di dalam cairan developer dulu. Kemudian setelah itu taruh di fixer. Setelah taruh di fixer, baru dia mengembang benar ini fotonya. Oh. Aku dulu jelek-jelek ini tukang potret. Jadi memang Iya. Bapak dia bilang jelek, masa Bapak ganteng kalau dia di Aswan? parah ini main fisik. Bukan Jadi- jadi dulu yang namanya cuci foto itu memang ada pakai air. Ada pakai airnya, memang cuci Cairan. tinta, cairan. Air. Ada airnya, Le? Ada ada airnya. air. Untuk membersihkannya pakai air. Iya. Setelah developer fixer dicuci pakai air. Deterjen nggak? Dan itu pun, Nggak. dan itu pun ruangan gelap. Ruang gelap, kalau namanya kamar gelap. Jadi Ya karena anak zaman sekarang kan pada nggak tahu. Nggak tahu. Jadi dulu zaman dulu Papa studi Bapak ini Dikiranya orang buta netizen sama orang yang apa masih sama. muda dikiranya ini bisa foto digital. Iya. Oh, tahun 85 tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Foto digital. Kelebihan dari foto digital Betul. adalah kontrasnya tinggi. Betul. Ya. Antara Dan gelap awet. dengan terang itu tinggi dan awet. Awet sampai sekarang mau Oke, dicetak ya. sekarang sampai mungkin 10 tahun lagi nggak apa. Tapi kalau foto analog Tahun 85? 85 itu jangankan 40 tahun. Ini kan sudah 40 tahun. Iya. 20 tahun lebih aja. Coba lihat Punya saya. ijazahnya. Ijazah S2 saya. Udah mulai Mengumumkan. pudar. Nggak usah lah, kita foto-foto pengantin kita lah. Kalau nggak Iya. foto-foto waktu kuliah SD, coba Nah. yang sekarang, coba. Iya, Udah pasti pasti mengudar. ini kayak Arutas Gadung. Apa sih Iya. Arutas Gadung? Mau diambilin nggak tuh ada curi? Nah, Ada foto tua tuh di situ. Saya yang saya janggal kan. nih foto tua nih. Nah, ini foto tua nih. Mana-mana? Ini saya dengan istri.
Tuh, ini. Nah. Ini aja gambarnya sudah memudar loh. Iya, mudah. Iya, tak? Sudah memudar. Sesuai dengan Iya. umurnya pun memudar. Kemudian memudar. Tapi memang dari muda pakai Mercy yang Udah gak usah lihat. Nanti dilihat bintangnya ada orang besar di belakang nanti. Ini gunanya kalau kuis. Kalau kuis itu sering ditanya. Ada nggak yang nyimpan foto istri di dompet? Saya nanti ada nggak yang megang foto selingkuhannya di dompet? Nggak ada yang mau. Saya waktu ketemu Bang Rizal Fadila, kan ada apa? Saya pastikan ada kata-kata Iya, betul. Joko Widodo, ada orang besar atau apa. Nah, Itu kita laporkan aja. Iya. Itu udah fitnah itu. Iya, Kan dia bisa, bilang, bisa. siapa yang menuduh, dia yang membuktikan. Siapa yang mendalilkan? Coba buktikan orang besar di balik kami. Iya. Iya. Kan dia, saya pastikan. Selain Michael Sinaga ya. Di Kompas TV. Ada itu. Terus itu satu. Soal Pak Soto ya. Jadi sekali lagi kesimpulan saya dan atau kami ya 99,9% kalau Bang respon jauh lebih tinggi. Ya. Oke, 99% Palsu. kertas yang kemarin Palsu. ditampilkan di penyidik itu saya meragukan kalau itu ijazah asli. Satu karena Pak Sotonya terlalu kontras. Ya. Satu. Kedua, ya meskipun ada watermark tipis banget tapi watermarknya harusnya jauh lebih tajam dari itu. Embossnya juga kelihatan tipis banget. Kapan kan nggak bisa meraba? Tapi mata saya kemarin susah melihat embos itu. Iya. Saya sampai keker-keker gini susah ya. Ada dikit tapi tidak bisa dipastikan karena harusnya diraba. Kalau diraba baru kelihatan. Karena emboss itu pun sekarang dengan printing bisa. Kan Ya. banyak tuh tegel atau wallpaper Karena yang saya bingung gini Pak, ini kan di foto. Ya. Memang ini kayak ada garis-garis nyampingnya gitu ya. Ya. Tapi embossnya kan sama sekali sama sekali nggak kelihatan. Terus logo, Berarti tipis sekali. tipis ya. sekali. Logo tuh harusnya warnanya itu emasan, kuning keemasan. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun, 20 apalagi udah 40 tahun, itu biasanya tintanya itu kemudian maaf nih dalam bahasa daerah, jebrot, bleber. Itu enggak kemarin tuh tajam banget. Artinya Masih- merembes lah ya. merembes, itu masih Biar sangat orang ngerti, sharp. Pak, biar orang ngerti orang Ya. belepotan. Belepotan. Gitu. Tapi nanti kita kritik-kritik gini nanti diperbaiki lagi. Ya nggak bisa. Terus nanti aja kemarin kita lihat rapi jadi blebor gitu ya. Jadi kayak kemarin itu kan Iya, ada amati emboss. itu, ada Mas ya. Ada garis kayak gini lurus gini. Ada itu sobek gitu kayak kanan. bukan sobek, tinta printer itu. Itu tinta printer. Ini, Bang, ini, Bang. Nah, ini. Ada ini. Ada. Garis itu ada ya? Ada. So saya lihat gini kan. Ntar dikoreksi itu. Dikiranya saya mengamati stempel padahal garis lurus ini. Iya. Kalau garis lurus itu pakai tools pasti. Iya. Tools. Kalau keciprat tinta pasti. Iya, pasti jebrot. Ketika di bawah itu. Terus ada juga Mas. Titik juga di sini, nggak kelihatan di sini ya. Titik ada itu. Itu. Oh, ini ya. Iya. Ini. Iya. Ada. Itu kalau Saya mengamati itu juga. kalau tadi nyentuhnya lebih keras lagi jadi titik permanen di TV nanti. Oh, jangan. Terus ini Udah kan, habis garansinya ini. terus yang ini di bawah ini. Iya, itu ada apakah ini kotorannya. sobek atau tinta? jebrot tinta. Iya. Saya keker gini nggak ini. Iya, Nggak jelas ya. Nggak jelas. Soalnya kan map itu belakangnya hitam. Prediksi Dan saya ya. konsistensinya adalah karena ada 2 titik di situ, Ya. ya 2 titik. Di sini juga ada garis lurus tinta, maka ini tinta Iya. printing, Wow. gitu loh. Ya kalau ini dibuat dengan printer sampai bleber begitu dijamin palsu. Pasti. Iya. Satu itu. Jauh-jauh amat sih dia kadang-kadang kayak orang bodoh kita yang ngisi Jokowi ini bener. Orang udah jelas buku misi saya sekarang nggak buku misi itu aja kadang-kadang. Iya. Oke. Terus ini garis-garis ini untuk menunjukkan apa nih Pak? Ini kalau saya Garis Anda untuk referensi ukur. dong, ya. Itu referensi untuk ukur bahwa ini ternyata tidak lurus, mencong-mencong ini. Oke. Ya, jadi kalau kita gunakan logo yang kemudian nih logonya kita luruskan, ternyata itu kan nggak sesuai dengan garis-garis itu. Iya. Ini sekarang jurusan Cipinang nih, Cipinang. Ya, itu Cipinang. Cipinang penjara itu. Oke? Ya. Oke Pak. Ya. Nah, ada lagi nggak yang menarik dengan gelar perkara kemarin? Atau Bukan menarik. setelah gelar perkara itu apa nih yang langkah selanjutnya? Kita terima kasih kepada Polda Metro Ya, Jaya. harus. Iya. Iya, keren. Polda Metro Jaya memang keren selama ini. Ya kan? Diberikan kesempatan kami mengintip lah, gitu kan. mengintip. Ngeker-ngeker gini tanpa menyentuh. Ya, alhamdulillah lah. Padahal Bang katanya, ini kata Pak Rizal Fadila dan kawan-kawan loh, mereka berdebat 2 jam katanya, supaya itu bisa ditunjukkan. Terima kasih Bang Rizal. Ya, dan dibantu oleh Jadi Bang Risman Apaloi dapat enaknya doang nih. dan dibantu oleh ombudsman.
Katanya ombudsman ikut mendesak supaya itu dikeluarkan. Lanjut. Tapi Bang Rizal dan kawan-kawan melihat nggak ini nih garis? Sama titik-titik sama di sini nih. Tinta-tinta di situ ada 2 titik juga. Itu tugas kita lah. Terus selanjutnya di samping yang menggembirakan tadi ada yang mengecewakan. Apa itu lagi? Ya saya cari-cari ahlinya itu mana. Kami kan mempresentasikan kemarin. Bahkan saya Mas mempraktekkan. Saya sampai pindah tempat duduk. Ke arah operator. Bukan hanya mempresentasikan, running program. Betul. Bahkan saya kalau Polda Metro Jaya minta source code-nya, saya kasih. Gitu loh. Bahkan jadi sudah saya kasih sama Dr. Rido. Menunjukkan analisisnya. Direktur di Polda. Semua saya tunjuk. Bagaimana analisa yang di buku Jokowi White Paper itu bisa dilaksanakan. Iya, running program berjalan. Bagaimana ROI itu kita analisa, kita buat ketika program berjalan. Jadi tidak ada cropping. Jadi tidak ada croppingnya baik ketika program berjalan. Dia menunjukkan ROI-nya, saya menunjukkan SURYO-nya. ROI Suryo. Tapi kadang saya juga bingung. Kalian kan dokter semua, dokter analis semuanya kan, dokter. Tapi taruhlah memang karena dia tersangka statusnya bisa dipercaya dong. Tapi untung ada Pak Profesor sama Pak Rido hebat dia, hebat. Dr. Rido sama dan Profesor Tono itu statementnya keren banget. Apa tuh Bang? Mereka kemarin memberi tambahan apa di dalam ruang gelar perkara? Nah, Prof. Tono itu menyatakan soal analog itu bisa diperiksa pakai digital. Sesuai dengan tulisannya, sesuai tulisannya Dr. Resmond di buku Jokowi Paper yang soal Nazi itu. Iya, kalau Bapak ini ngomong karena tersangka, kurang bias. Iya, masalahnya gini. Kalau Prof. Tono melakukan itu, ngomong begitu di gelar perkara, makin nggak dipanggil lah dia. Nanti masuk BAP. Kita masuk BAP. Memang nanti Prof. Tono harus di BAP. Harus itu sudah disetujui gitu loh. Iya kan? Nanti dibilang, yang analog bisa dianalisa dengan digital. Kalau itu masuk BAP bahaya dong. Bisa deg-degan ini pelapor. Jelas, yang paling bahaya. Nggak masuk di BAP, ada berita acara itu semua. Dicatat itu semua. Yang paling bahaya kalau itu. Otomatis masuk itu. Berarti sudah tidak mungkin ya. Nih, Pak Janes nih saya tanya nih. Seandainya kasus ini sampai di pengadilan, jadi meskipun nggak diperiksa nih Prof. Tono atau siapapun ini, Dr. Rido. Jadi keterangan kemarin itu pasti masuk. Masuk. Dan keterangan Bapak itu mulai diterangkan, nanti saksi ahlinya juga dipanggil sama hakim. Itu keterangan di BAP itu. Digelar perkara itu dipanggil lagi, diterangkan lagi. Masa sampai. Tapi kalau saya rasa kalau sampai pengadilan, hakimnya kalau pintar dilihat barang buktinya itu langsung begitu udah tutup. Kita udah tahu kok hakimnya bego kan Pak Kabit Basidiknya juga udah selesai. Kabit Pak Jokowi Basidiknya sini dulu, masuk ke depan tuh pelapor bagaimana? Mana kumismu? Pulang udah. Gitu doang sama hakim. Jadi pengadilannya periksa kumis. Ngeri kali Pak. Saya ingin Jokowi langsung. Kalau kami tidak terbukti mengedit dan manipulasi, si Joshua Sinambela dan siapapun ahli yang dipakai Polda Metro Jaya kami laporkan kesaksian palsu. Keterangan palsu. Nah, memang ada konsekuensinya ya kalau kita melakukan sesuatu di ranah hukum. Tapi kan kita mengikuti kemauannya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan mengatakan kita ini sudah terlalu berlarut-larut, kita selesaikan dengan ranah hukum. Kebetulan si Joshua Sinambela masuk ke ranah hukum. Kalau menurut saya begini, kan pasal itu sudah dilaporkan sejak awal 32-35. Maka mereka butuh ahli. Untuk mensupport ini. Yang mau cuma dia. Itulah si penipu Joshua Sinambela itu yang ayo besok bikin podcast lagi, bantai. Enggak kok podcast. Ayo kita di forum. Iyalah langsung ke forum. Saya bayarin VIP room cafe di mana tuh tempat kita. Tapi makan BSBS. BSBS. Nah, Joshua Sinambela dan semua ahli ya. Ajak semua. Saya udah perhatiin lo video-video Jokowi tidak pernah mengatakan bahwa ijazah saya asli, belum pernah. Saya bahkan Pak Jokowi pernah bilang enggak? Ijazah saya identik. Yang mengatakan asli. Yang mengatakan asli. Yang mengatakan asli ijazah Jokowi cuman rektor itu, si Ova Emilia. Hati-hati. Bukan. Itu pun saya mengatakan dulu Pak.
Itu Eva nggak asli. Emilia mengatakan gini, kami pernah memberikan sebuah ijazah kepada Joko Widodo. Iya, perkara penggunaannya, perkara penggunaannya terserah. Jadi dia mau buang badan. Lumayan. Tapi Jokowi tidak pernah mengatakan asli. Iya. Jokowi saya asli, cuma dibilang saya dihina, ijazah saya palsu, ntar lagi kartu keluarga saya, KTP saya memang KTP muka keturunan PKI. Iya. Tapi Apa kan itu? tadi malam, kemarin malam juga saya ungkapkan juga, ya di sidang KIP Komisi Informasi Pusat 17 November 2025 kan Polda Metro Jaya dihadirkan di situ Ya, sebagai ada. pemohon. Iya. Kan, Itu sarjana bukti muda. kami apa adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Nggak bisa dijawab di situ juga. Orangnya ada semalam itu. Di KIP ada. Oh ada. Oh ada Pak. Ada. Wah, yang pakai kacamata Bukan di keren. belakang itu ya. Terus kita tampilkan juga transkrip nilai yang apa namanya yang ditulis diketik manual. Ya, terus tulis nilainya, tangan. terus untuk mata kuliah pilihan itu baik kode mata kuliah, Ada, nama mata akhir kuliah, asli pokok ada. SKS dan nilai itu untuk orang tiap mahasiswa berbeda maka diketik manual dibandingkan yang dibandingkan dirtipidumkan nggak ada nama mata kuliah pilihan, Tulis ditulis tangan. tangan lagi, Iya. itu juga nggak bisa dijawab. Nggak bisa dibilang identik juga kalau sudah Nggak begitu. bisa. Satu Lain. diketik, satu tulis tangan. Yang kok. beda. Lahirnya sarjana itu kan ada proses. Ada. Ya betul. Gitu betul. loh. Tapi semalam tidak ditunjukkan ya Pak ya? Apanya? Transkrip nilai, Oh, enggak. KRS, KHS, Enggak. dan seterusnya. Orang nggak ada. Makin ketahuan nanti. Makin dalam nanti ya. Aduh, gimana ini? Jokowi udah kayak punya kolam, di situ pada berenang, tapi dalam kolamnya airnya air belerang semua, pada gatal lu semua lu situ. Iya. Gatal lu. Jadi apa nih kelanjutannya kasus ini? Ya, Kok pokoknya semakin- makin terbongkar kebohongannya. Nah, itu kata Oke, kunci. makin terbongkar kebohongan. Ya kelanjutannya ya makanya jurusan Cipina penjara udah Jokowi. Fakultas Kehutanan, Kehutanan. Kehutanan ya. Oke. Oke. Ya. Jadi Bang Rismon besok tetap ini ya. Tetap apa? Tetap Waspada. Ya. Apa sih? Ya, maksud saya besok tetap akan membantu laporan untuk iya. Iya, jelas. Joshua Sinambela itu ya. I will back you up. Ini, Oke. ini kayaknya ada dendam si pribadi baru. nih. Bukan Udah, pribadi udah. kan. Oh, bukan. Saya yakin skenario begini. Kan sejak awal pasal 3235 itu dilaporkan oleh Jokowi dengan Ya. pengacaranya. Ya. Maka mereka butuh ahli yang mensupport Nah, ini. itulah. Yang mau hanya Joshua. Iya, dan kawan-kawannya itu. Dan, Dan itu- kemarin Pengecut nggak berani datang. Ya. Tapi kalau besok saya bikin laporan Andi Aswan gampang, ada lagi membuat keterangan publik yang Palsu. menghina ke Polda Metro Jaya. Berarti besok dua laporan. Kenapa? Si Andi Aswan bilang diambil dari dari tanggal 2 tanggal berapa tuh Pak? 23 Juli. 23 Juli. Sementara di Polda Metro Jaya Itu disegel. disegel. Nggak boleh keluar. Dari mana lu dapat? Lu bohongin, jangan kau bilang di masyarakat seakan-akan kemarin orang Polda Metro Jaya kok ngasih ke si Jo. Iya. Si Andi Aswan Berarti Laporan besok akan minjam. intinya besok 2 laporan. Iya. Ini penyebaran berita bohong bohong. dan yang merugi yang menghina Polda Metro Jaya. Kalau Mikael 3235. Iya. Oke. Bukan ada laporan ketiga. Apa itu? Menghina parkir Polda Metro Jaya. Nah, itu masih ini sih apa sih? Apa gitu? Ada sih apa Prince itu? Alarboy. Oh, iya, iya. Apa ini? Siapa itu? Polda ini kan rumah rakyat. Oh, iya. Iya. Kok bayar parkir? Fritz. Itu nggak ngerti dia nggak ngerti sama saya. Kau nggak pernah kau ya. Tahu nggak Polda Metro Jaya itu? Saya bukan membela polisi di sini ya. Bahwa bakal kalah 2.000 bukan menghina 2.000 per 4.000 enggak. Jelas Polda Metro Jaya parkiran itu bukan Iya. yang mengelola, bukan polisi, bukan Polda, swasta. Iya. Dari hasil Betul, swasta pas betul. ini disetor ke Oh, jadi Polda. pihak ketiga. Iya. Iya, Ketiga. ini ribut banget. Ini rumah rakyat, bukan rumah itu kantor, bego. Oke, Pak. Oke. Thank you, Pak. Ya, Sudah terima kasih. datang. Terima kasih. Thank you, Bang Rismon. Oke. Itulah ternyata isi gelar perkaranya. Ya, lucu Dan jadi aja. lucu-lucuan juga ya. Tapi nggak apa-apa. Saya yakin kasus ini akan terbuka terang benderang sesegera mungkin. Dan ya, Pak Polisi saya yakin sudah ngerti lah apa kasus ini sebenarnya dan bagaimana harus menyelesaikan kasus ini. Oke, thank you semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.